Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya laporan keuangan dari Astra International, emiten yang sangat populer lah di bursa kita ya, dan kode ticker ASII ya, alias ASI. Di mana laba kuartal 2 dari Januari sampai Juni ya, waktu itu laporan keuangannya kurang bagus ya, karena dia agak turun sedikit ya gitu ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tapi di kuartal 3 ini performanya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan tahun 2022. Nah, apakah ini tanda-tanda ASI akan membagikan dividen jumbo lagi ya seperti tahun lalu ya? Mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan gurihnya dividen dari ASI tahun lalu ya, karena dividen payout ratio-nya kali waktu itu sangat besar ya, dia sangat royal, kalau nggak salah 80% ke atas ya. Nanti kita lihat lah di pemaparan saya. Oke, sebelum kita mulai, beberapa bulan lalu ya, kalau nggak salah bulan Juli ya, waktu itu dia belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2. Saya buat video ya tentang bisnis-bisnis apa aja sih yang ada di ASI ya, karena kan dia banyak ya sektor bisnisnya ya. Ada agri, alat berat ya, mobil, otomotif, sampai ke properti ya. Nah, untuk teman-teman ya yang ingin mengenal lebih jauh tentang bisnisnya Astra International, bisa tonton video ini ya, silahkan cari di channel saya atau nanti klik linknya, saya taruh di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas ini. Selain itu ada video baru juga mengenai pembangunan di IKN ya, saham-saham apa saja sih, emiten-emiten apa saja yang ada di bursa kita yang ikut berbisnis atau berinvestasi ya di ibu kota Nusantara. Lalu ada juga tentang MPMX ya, saham yang dimiliki oleh Saratoga juga, yang bidang otomotif juga ya. Yang profit ketiganya sangat baik ya, sehingga mungkin bisa dimasukkan ke watchlist teman-teman yang hobi mengumpulkan dividen ya, alias dividen hunter. Itu perlu ya untuk menonton video ini ya. Ketiga video ini nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai masuk ke ASI ya, dimana tahun 2022 dia revenue naik 29% ya, dan profitnya juga naik cukup besar 43% ya dibandingkan tahun lalu, di tahun 2021 maksudnya. Nah, ketika saya buat video tentang Astra International itu ya di bulan Juli ya, waktu itu belum keluar laporan keuangan kuartal 2-nya. Data-data yang nongol di berita tuh berita-berita bagus tuh ya, misalnya Gaikindo catatkan penjualan mobil naik 6,5% sampai Juni gitu ya. Lalu ada penjualan sepeda motor semester 1 ya, sampai Juni itu tembus 3 juta unit ya. Berarti ada kenaikan tuh ya secara persentase mendingan tornya. Nah, ada kenaikan 42% gitu ya. Pokoknya berita bagus-bagus semua nih. Honda kuasai pasar penjualan sepeda motor ya, diprediksikan penjualan motor terus meningkat. Ada juga ASI melakukan akuisisi Hotel Mandarin ya. ASI kolaborasi dengan PLN mengembangkan ya sistem pengisian kendaraan listrik umum ya, dan juga PLTS atap. Lalu ASI mana lagi nih? Nah, ini ya, ASI kendalikan OLX Auto ya, dia memborong saham dari OLX ini sebesar 99,9% ya. Jadi berita-berita yang keluar itu berita bagus semua. Jadi waktu itu saya berpikiran juga kalau laporan keuangan kuartal 2 ASI ya, maksudnya Januari sampai Juni 2023 itu akan lebih bagus daripada Januari Juni 2022 gitu ya. Kecuali untuk yang CPO-nya ya, Astra Agro Lestari. Waktu itu di video itu saya bilang ya, kemungkinan sih profitnya akan turun gitu ya, karena harga CPO juga belum ada tanda-tanda kebangkitan pada saat itu ya. Ini kan data bulan Juli itu ya. Nah, ternyata setelah keluar ya di akhir Juli waktu itu ya, laporan keuangan 26 Juli lah gitu ya, nggak lama setelah saya buat videonya, ternyata laporan keuangan kuartal 2-nya tuh kurang bagus ya. Pendapatannya naik sih 10% dibandingkan kuartal 2 2022. Tapi profitnya tuh turun ya, cukup jauh ya, 22,8% ya. Dimana di kuartal 2 tahun lalu itu menghasilkan profit 11,31 triliun, di tahun ini kuartal 2 hanya 8,73 triliun ya. Nah, mungkin karena itu juga waktu itu saham itu langsung turun ya dari bulan Juli kalau nggak salah, atau akhir Juli atau awal Agustus sudah turun ya harga saham ASI. Mungkin gara-gara merespon ini juga ya, laporan keuangannya yang turun ya kuartal 2-nya dibandingkan di kuartal 2 2022. Ya, nah ini yang
Ya kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni itu ya, itu pendapatannya naik 13,01% ya, tapi beban pokoknya juga naik cukup besar 14,18%, sehingga laba brutonya naik 9,19%, tapi laba sebelum pajak ini ya jadi turun ya 0,19%, berarti ada beban penjualan yang naik cukup besar ya. Beban administrasi juga naik cukup besar ya, bisa dilihat sini. Berarti gara-gara beban-beban ini itu sehingga membuat labanya tergerus ya, dan laba yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 3,99% ya. Jadi kalau digabungkan Januari sampai Juni ada penurunan profit sebesar 3,99%. Nah, bagaimana dengan laporan keuangan ketiganya? Ya, sebelum kita masuk ke laporan keuangan kuartal 3-nya, saya kembali mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum mensubscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ya, masuk ke laporan keuangan kuartal 3-nya yang baru rilis beberapa hari lalu. Bisa dari sini pendapatannya ya naik 1,1% dibandingkan kuartal 3 2022 ya. Dan profitnya naik cukup besar ya, 59,85% nih kali ini ya, dibandingkan kuartal 3 tahun 2022 yang hanya 5,16 triliun. Sekarang di kuartal 3 ini mencetak laba 8,24 triliun ya. Jadi ada lonjakan cukup signifikan ya. Nah, kali ini kalau digabungkan ya dari Januari sampai September 2023 bandingkan periode yang sama dengan 2022, pendapatannya masih naik ya 8,84% ya. Yang tadi Januari sampai Juni naiknya 10% ya. Nah, ini pendapatannya naik lebih kecil ya, 8,8%. Beban pokok pendapatannya juga naik 10,14% dan laba brutonya 4,5%. Nah, tapi kali ini labanya setelah dipotong pajak ya dan beban-beban lainnya itu masih naik 4,89%. Kalau tadi kan dia tergerus oleh beban ya, beban penjualan dan juga beban administrasi. Nah, kalau ini sekarang beban penjualannya menurun malah ya. Ya, dimana tahun lalu beban penjualannya 8,7 triliun, sekarang hanya 8,34 triliun ya. Oke, bisa teman-teman cek lagi lah yang bagian mana yang turunnya lebih sedikit gitu ya. Oke, dan di sini juga di investasi ke Gotoh itu udah dihitung merugi nih ya. Ini kan dalam miliar rupiah, berarti 378 miliar lah rugi dari investasi ke Gotoh maupun ke rumah sakit Hermina nih ya, yang kode tikernya HIL ya. Tapi mungkin banyak ruginya di Gotoh kali ya. Ya, intinya adalah laba periodenya laba bersihnya itu naik 4,84%. Ya, dan laba yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik 10,12% ya. Oke, dengan earning per share-nya otomatis akan naik sekitar 10% juga ya. Ini Rp635 ya. Oke, sekarang ini per segmen ya, kita lihat di mana pendapatan sampai September 2023 itu paling besar adalah dari otomotif ya. Otomotif, yang kedua itu dari alat berat ya, yang ketiga itu dari jasa keuangan ya, finance ya. Keempat itu agribisnis, lalu disusul infrastruktur, disusul teknologi informasi, dan yang terakhir itu properti ya. Di mana di sini labanya, tapi yang paling tinggi mana nih? Laba paling tinggi itu dari alat berat ya. Baru yang keduanya itu otomotif. Yang ketiganya dari finansial ya. Nah, kalau dibandingkan tahun lalu ya, mana nih? Kita langsung lihat labanya aja nih ya. Di mana laba dari otomotif di tahun lalu sampai September 2022 itu 6,79 triliun, sekarang menjadi 9,1 triliun ya. Jadi ada kenaikan di otomotif cukup besar ya. Dari jasa keuangan juga naik ya, dari 4,4 triliun ke 5,8 triliun. Untuk persentasinya teman-teman bisa hitung sendiri lah ya nanti ya. Untuk alat berat nih kalau alat berat turun ya, yang tahun lalu 9,53 triliun sekarang jadi 9,4 triliun saja. Kalau agriculture nih ya, dari bisnis sawit lah kebanyakan itu jelas turun lah ya, 9,6, dari 969 miliar menjadi hanya 638 miliar. Lalu dari infrastruktur ada kenaikan ya, dari 386 miliar menjadi 766 miliar. Dari teknologi informasi juga ada kenaikan 49 miliar ke 96 miliar ya. Nah, hampir 100% naik ini ya, 2 kali lipat ya. Dari properti juga ada kenaikan ya, dari 109 miliar menjadi 114 miliar. Jadi mengalami penurunan adalah agriculture dan juga dari alat berat ya.
paling besar penurunannya ya agribisnis ya. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 3 tadi ya, di sini disetahunkan PER dari ASI itu 6,98 kali ya. Kalau kita lihat histori dari 2017 ini termasuk rendah ya saat ini ya. Karena dia sempat menyentuh sampai angka 17,8 dan juga 15-an ya. Jadi termasuk sudah rendah ini. PBV-nya 0,97 juga termasuk rendah ya jika dibandingkan histori dari ASI selama 6-7 tahun terakhir ini ya. ROE-nya padahal tinggi nih ya. ROE masih ya, ROE paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, 13,96%. Dengan DER 0,83 ya, cukup besar ini DER-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan subsektornya ya, ASI ini masuk ke industrial ya, sektor industrial dengan subsektornya itu multi-sektor holdings ya. Tapi kalau dilihat isinya multi-sektor holding ya hanya 5 perusahaan ini ya, ASI, BHIT, BNBR, Volk dan ZBRA nih ya. Ini kan nggak ada yang mirip ya gitu ya. Jadi ya kita kayaknya nggak apple to apple kalau kita bandingkan gitu kali ya. Jadi kita bandingkan aja dengan yang otomotif lah ya. Yang otomotif, saya lupa naruh ASI-nya di sini. Oke, yang otomotif nih MPMX. Oh, ini ASI nih harusnya nih, saya lupa tambahin nih. Kolom paling kiri ini ASI ya harusnya, Astra ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini Astra earning per share-nya paling tinggi lah ya, 845,8 rupiah. Dibandingkan MPMX, IMAS, Cars, PMJS dan juga ASLC. Jadi 5 perusahaan ini adalah yang menjual otomotif ya, mobil maupun motor ya. Lalu PER-nya ASI juga paling kecil nih ya. PBV-nya ya bukan paling kecil tapi bukan yang paling tinggi juga ya, karena masih ada yang lebih kecil nih, IMAS dan juga MPMX maupun PMJS ya. ROE-nya yang paling besar kedua gitu ya, masih kalah sama Cars ya. Ya, DER-nya ya termasuk kecil lah DER-nya ya, masih di bawah 1, karena ini ada yang lebih besar 3,18, 3,36 ya. Jadi kalau dilihat dari sisi earning per share-nya paling tinggi ya, PER-nya paling rendah, jadi ya terlihat cukup murah ya ASI ini ya. Ini ASI ya, saya salah tulis nih ya, kolom pertama ini. Oke. Nah, ini ketika ini ya, chart di bulan Juli ya waktu itu ya, sebelum laporan keuangan kuartal 2-nya turun waktu itu ya. Dimana bisa lihat di sini dia uptrend line-nya itu jebol ya. Terus itu saya bilang ya supportnya ada di 6350 ya, support pertamanya kalau jebol ya di 9175, dan ternyata semua support itu dijebol ya. Ya, semuanya dijebol gitu ya. Nah, sekarang ini masih ada uptrend yang jangka panjang ini ya, dari bulan September 2020 nih ya, masih ada uptrendnya yang masih terjaga lah ya, belum break gitu ya. Nah, ini ya tadi yang saya bilang jebol semua nih, 6350 dan 6050 nya jebol semua. Sampai sekarang dia sempat nyentuh ini ya, 5550 nih. Lalu ada rebound sedikit ya. Nah, ini belum tahu nih, ini technical rebound sesaat saja atau memang akan perubahan arah ya menuju uptrend ya. Apalagi laporan keuangan 3-nya cukup bagus nih ya, si ASI ya. Dan dia sempat bagi dividen interim juga di sini ya, di bulan Oktober ya, 98 rupiah ya. Jadi ya support berikutnya di 5525 ya. Jadi kalau dia bisa bertahan terus nih ya, nggak turun lagi sampai ke 5525, mungkin dia pelan-pelan akan naik gitu ya. Bisa dipantau terus nih ya, bisa udah mulai masuk watchlist kita lah untuk melihat ada perubahan arah atau dia hanya technical rebound biasa atau selalu jebol lagi nih ya ke bawah 5525. Oke, ini tadi saya bilang ya, dia memberikan dividen interim deh di kumdate-nya 11 Oktober nih berarti 98 rupiah. Nah, tahun lalu kan dia dividen payout ratio-nya sangat tinggi nih ya, 89% ya, ini baru pertama kali dia memberikan dividen payout ratio sangat royal ya. Nah, tahun ini bagaimana ya? Nah, ini earning per share-nya ya per kuartal ya. Kuartal 1 215,37 rupiah, kuartal 2 naik sedikit 215,64 rupiah. Ternyata kuartal 3 tuh lebih sedikit ya. Lebih kecil earning per share ya, 203,59.
Jadi total earning per share-nya sampai September 2023 itu adalah Rp635. Kalau kita asumsikan ya performance kuartal 4 itu sama dengan kuartal 3 ya, alias earning per share nanti Rp203. Berarti total EPS-nya ya, earning per share-nya itu Rp803 totalnya. Nah, kalau kita optimis gitu ya, dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu 89%, maka dividennya sekitar Rp745,82, di mana Rp98 sudah dibagikan, berarti masih ada sisa dividen sekitar Rp647,82 ya. Nah, kalau kita menggunakan harga penutupan di Jumat kemarin ya yang 5.900, berarti dividen yield-nya kira-kira 10,98% ya. Masih jumbo sekali gitu ya. Apalagi kalau teman-teman juga dapat dividen interim ya, ini Rp98, berarti bisa total dividennya mungkin sampai 12% tuh ya, 11-12% ya. Kalau kita pesimis gitu ya, yang moderat lah, bukan pesimis, yang moderat ya, 40%-an ya. Karena kan dia beberapa kali tuh di angka 40%-an ya, 4439 ya, anggapnya 40 nih, 40 39,9 anggapnya 40 gitu ya, 47 gitu ya. Kalau mau pesimisnya 28% tuh ya. Nah, tapi ini waktu pandemi juga sih ya. Jadi moderat lah, cukup masuk akal kalau dividen payout ratio 40%. Berarti dividennya Rp321,2. Kalau dikurangin interimnya berarti sisa Rp223,2. Sehingga dividen yield ya yang untuk finalnya kira-kira 3,78% gitu ya. Nah, itu saja prediksinya ya, bisa teman kotak-katik sendiri ya, dividen payout ratio-nya berapa persen gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah ASI ini di harga 5.900 dan earning per share yang sampai September sekitar Rp635 itu cukup layak gitu ya untuk dinantikan dividennya gitu ya. Ini khusus ngomongin dividen aja ya, apakah layak kita koleksi sekarang atau menunggu nanti ya, sampai laporan keuangan kuartal 4 keluar, atau kita mulai cicil dari sekarang? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen. Begitu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.